Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, sepertinya misteri tentang New R25 masih berlanjut, Kang Mas. Tahu nggak sampean, IWB baru saja mendapatkan surel atau email dari Cak Alif, follower dari Iwan Benaran, yang mengaku mergokin sosok New R25 disebut di daerah Bekasi. Ini akan menarik, Kang Mas, karena bagaimanapun IWB tidak bisa membuang juga informasi dari para followers. Kita tidak bisa nyuekin juga, karena kadang-kadang sering banget bahkan dari informasi seperti itu yang lebih akurat karena mereka melihat secara langsung sosoknya. Ini saya bisa perhatikan di sini. Nah, ini dia nih. Jadi saya melihat IB sedang garap artikel tentang, nah ini dia. Saya lihat tuh R25 dari Cak Alif. Nah, Assalamualaikum, ya kan? Jadi pada basisnya ya, sama saya lihat dari surel ini dan Bibi akan bacakan buat sampean secara lengkap. Assalamualaikum Cak, tadi sore sepulang kerja di Bekasi saya melihat tester Yamaha dengan khas jaket hitam, berpunuk dan helm yang branded serta plat putih yang di cover hitam. Tester Yamaha kali ini menggunakan R25, MT25 serta Lexi Cak. Saya melihat perbedaan untuk yang R25 dan MT25 di mana bentuk knalpot berbeda. Saya melihat perbedaan untuk yang R25 dan MT25 di mana bentuk knalpot berbeda. Knalpot mirip sekali dengan R6, MT07 hingga R7. Namun penempatannya tidak underbelly Cak, melainkan seperti R1 yang naik ke atas. Dan di knalpotnya diberi cover plastik hitam di bagian ujung atas dan garis memanjang di bagian samping. Saya langsung ngeh kalau knalpotnya beda, dikarenakan R25 yang lama ada warna hitamnya dan knalpotnya juga pendek. Namun yang baru ini lebih panjang dan warnanya full silver. Dan sepertinya saya melihat sekilas bagian kop kopling mengalami sedikit perubahan Cak. Sisanya sama semua Cak, masih menggunakan bodi R25 yang sekarang. Apakah mungkin ini semacam decoy Cak, namun dalemannya full baru? Baik R25 ataupun MT25 memakai knalpot yang sama. Mungkin ini alasannya Cak, kenapa MT25 selalu ikut tes jalanan. Untuk Lexi tidak mengalami perubahan. Bisa saya pastikan bahwa Lexi secara desain yang aku lihat ternyata sama. Baik di bagian mesin ataupun bodi sama saja. Mungkin hanya minor improvement. Mengingat memang sudah waktunya untuk melakukan improvement. Maaf Cak, saya tidak bisa memfoto karena tester yang liatin saya terus, jadi saya takut untuk mengambil foto. Sekian informasinya, terima kasih sebelumnya. Nah, Pi, menarik kan Cak? Ini by the way ini menggunakan tangan aja ya. Maaf kalau mungkin gambarnya nggak terlalu bagus atau banyak getaran atau banyak goyang-goyang. Jadi menggunakan kamera biasa. Oke, jadi ini sungguh menarik ya menurut WB karena bagaimanapun informasi dari sampean semuanya itu sangat berguna buat kita untuk melakukan investigasi. Dan kita tahu bahwa New R25 hingga saat ini memang statusnya menurut IWB masih misterius. Kenapa misterius? Sosok desainnya Cak. Bagaimanapun spacesuit yang sudah hadir di jalanan ini memang bukanlah representatif ya. Bosnya bukan representatif asli karena ya kadang-kadang kita tahu bahwa pabrikan melakukan decoy atau semacam menyamarkan, undercover Cak. Bosnya keren itu undercover, jadi penyamaran. Casingnya sama, tapi dalemannya berbeda. Ini juga kita temukan dari konfirmasi Cak Alif yang katanya konon, ya sekali lagi sih kita sangat sayang banget ya. Cak Alif tidak bisa jepret penampakannya karena ini sebenarnya sangat berguna buat kita untuk menganalisa. New R25 dari konfirmasi surelnya dipastikan motor ini dikawal oleh dua motor. Beda dengan sebelumnya dari Cak Karwek. Ada satu Matic Lexi, kemudian yang satunya MT25 dan yang satunya New R25. Nah, yang menarik adalah IWB juga sebenarnya cukup penasaran apakah betul konfirmasi dari Cak Alif ini, karena bagaimanapun cukup sulit bagi kita untuk menyimpulkan jika tidak ada gambar asli Cak. Dari ciri-ciri yang di-share oleh Cak Alif sih memang sepertinya akurat Cak. Karena satu, ciri-cirinya adalah tester. Jadi kalau tester Yamaha itu sangat khas. Baju wear packnya sangat khas, kemudian juga menggunakan helm-helm yang memang branded pastinya karena untuk safety. Jadi ini kita tampung dan kita share ke sampean semuanya, apakah nanti akurat atau tidak, ya nggak masalah Cak. Namanya juga informasi dan kita diskusikan bareng-bareng. Nah, yang pertama mengenai knalpot Cak. Digarisbawahi oleh Cak Alif bahwa knalpotnya berbeda. Ini cukup menarik karena kalau kita melihat memang dari spacesuit sebelumnya, dari Cak Karwek, video ataupun foto yang di-share kemarin dari sebelah kiri, sebenarnya cukup logis. Artinya apa? Informasi Cak Alif pun kita juga penasaran sebenarnya.
Karena untuk melakukan cross check dengan video Cak Karwek juga agak sulit, Cak. Masalahnya Cak Karwek dari sebelah kiri, sementara konfirmasi di Cak Alif bahwa dia melihat dari sebelah kanan. Artinya dari semua sisi dia lihat, dan ini yang akan kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, konfirmasi Cak Alif bahwa dari knalpotnya katanya berbeda, Cak. Tidak sama dengan model sekarang. Shape-nya itu berbeda. Shape-nya itu katanya mirip dengan R7 atau juga MT-07. Katanya shape dari knalpotnya demikian. Tapi beda dengan R7 ataupun MT-07, untuk knalpotnya lebih panjang. Jadi panjangnya itu mirip dengan R6 ataupun R1. Jadi kata Cak Alif, untuk panjang knalpotnya lebih panjang dibandingkan dengan generasi sekarang. Ini menarik sekali kalau memang betul. Kenapa? Berarti kalau sudah ada namanya revisi knalpot, berarti seharusnya engine berbeda. Apalagi konfirmasi dari Cak Alif juga memastikan bahwa untuk kop dari engine-nya juga berbeda. Artinya apa? Bisa saja memang ada perubahan di sini. Ini yang menarik sekali. Karena kalau kita melihat dari shape-nya berubah, dari knalpotnya, pertama, kita bisa analisa bahwa bisa saja memang engine-nya berubah. Engine berubah ini tidak bisa kita katakan all new, bisa juga ini hanya sebuah tune up ulang supaya satu dari emisi gas buang lebih baik. Karena kita tahu bahwa untuk standar Eropa sekarang kan makin meningkat. Sama tahu kan bahwa di Eropa sekarang sudah Euro 5, sementara untuk R25 sekarang masih Euro 3. Jadi ini yang akan menjadi target Yamaha mungkin ya. Mungkin ini analisa IWB ya. Karena satu, Cak, kenapa itu dibutuhkan untuk emisi gas buangnya lebih baik, itu pasti. Karena walaupun dari konstruksi engine harus ada namanya supporter dari exhaust-nya. Jadi exhaust-nya itu pasti silincernya, mungkin ada catalytic converter-nya lebih banyak, kemudian juga dari chamber-nya lebih ketat, sehingga emisi gas buangnya harus jauh lebih ramah lingkungan. Itu yang pasti. Itu yang pertama. Dan Euro 5 tidak hanya mengenai emisi gas buang doang, Cak, tapi mereka juga fokus pada polusi suara. Jadi bisa saja suaranya lebih lembut. Ini yang menjadi beberapa poin yang cukup menarik seandainya memang betul yang dilihat oleh Cak Alif ini benar-benar New R25 dengan knalpot berbeda dari shape-nya. Sekali lagi, ini dari Cak Alif, Cak, bukan dari IWB ya. Nanti kalau in case ada sedikit perubahan atau berbeda, ya kita nggak tahu. Sekali lagi, memang pabrikan tidak selalu fix menggunakan untuk yang itu. Karena bisa saja yang dites itu kan belum pasti. Artinya ketika nanti ada review, ada semacam evaluasi, ternyata shape tersebut atau desain tersebut masih kurang, akan dirombak lagi. Jadi ini yang menarik. Sekali lagi ini menarik karena kenapa pabrikan ngetes itu semua durability komponen dites, semuanya diuji oleh mereka, tapi juga mereka akan melakukan revisi atau evaluasi jika memang komponen tersebut kurang cocok. Inilah pentingnya namanya tes. Sekali lagi, pentingnya namanya tes ride jalanan. Dan ini diuji di atas 30.000 km seperti yang pernah Ibu share ke teman semuanya. Jadi artinya apa? Dari sana bisa saja ya, dari koplingnya mungkin tadi yang katanya Cak Alif berbeda, bisa saja memang dari transmisinya juga berbeda. Apapun itu kita tampung semuanya, kita akan coba evaluasi, kita coba untuk melakukan terawangan setelahnya, karena bagaimanapun ini kan masih PPKM, di mana semuanya masih nge-freeze, dan ternyata setelah PPKM, para test rider masih menjalankan tugasnya, berarti memang sepertinya ya, sama Yamaha di-push untuk terus melakukan tes supaya mereka ya tidak terlalu jauh lah dari time frame yang dipatok oleh mereka peluncurannya. Jadi ini good news buat sampean semuanya, intinya gitu, Cak. Nah, kalau memang semuanya akurat yang dikatakan oleh Cak Alif yang baru saja kita lihat tadi dari surelnya yang melihat secara langsung di Jalan Bekasi, dan memang, Cak, kalau untuk pengetesan Yamaha, monggo teman-teman sampai semuanya yang rumahnya di sekitar Bekasi, kemudian di Pantura, Indramayu dan sebagainya, sampai pantengin saja, sampai pelototin di jalanan, karena seringkali Yamaha melakukan tes di sana. Jadi Yamaha itu selalu melakukan tes di Pantura, jadi mereka bolak-balik di sana karena rutenya cukup ideal buat mengetes kemampuan daripada motor baru, kemudian juga komponen-komponen baru, karena di sana akan mendapatkan hasil simulasi tes harian yang benar-benar akurat. Dari lampu siangnya sudah berubah, jadi ternyata MT25 yang terbaru pun yang mengikuti dari R25 tersebut juga konon menggunakan knalpot yang sama dengan New R25 tadi. Ini artinya apa? Shape knalpotnya berbeda dibandingkan dengan MT25 sekarang. Ini menarik. Ibu nggak tahu apakah ini artinya dengan knalpot yang berbeda hanya knalpotnya aja, atau memang ada pengembangan new engine yang ya kita harapkan ada cross plane atau sebagainya. IB nggak tahu. Sekali lagi, ini hanyalah update informasi buat sampean semuanya, bukan terawangan akurat ya. IB pastikan, IB tegaskan semuanya ini bukan terawangan akurat, jadi monggo sampean tamu saja. Jadi ada 3 poin ini artinya yang kita dapatkan. Pertama, lampu siangnya sudah fix LED. Kemudian yang kedua, masih 50-50 karena IB nggak tahu langsung gambarnya.
Jadi IWB katakan belum akurat, tapi bisa sampai tampung bahwa dari sisi knalpotnya shape-nya berubah, lebih panjang silencernya, tapi shape-nya dari bentuk desainnya mirip dengan R7 ataupun MT-07, jadi lebih keren dan ini full dilabur warna silver katanya. Baru di atasnya ada semacam protektor atau cover, bukan protektor, sorry. Jadi cover ya sama sih protektor. Itu kan juga memprotek, itu fungsinya juga untuk protektor dari heat, jadi supaya kaki kita aman dari panas knalpot itu intinya ya. Tapi ini kita sebenarnya cover exhaust saja ya. Itu juga berbeda shape-nya, jadi nempel dari ujung ke ujung. Kemudian yang kedua dari kop daripada engine-nya berubah. Matur nuwun IWB ucapkan buat Cak Alif yang luar biasa nge-share ke Iwan Banaran sampai teringat IWB luar biasa. Jadi ada sesuatu yang mencurigakan langsung teringat dan dilempar ke Iwan Banaran, itu jos kan sampean. Jadi matur nuwun buat sampean semuanya. Tapi yang jelas Cak, monggo sampean catat saja bahwa New R25 tetap jalan proyeknya. Ini justru proyek yang paling dekat sebenarnya, karena kalau kita lihat dari proyek-proyek lainnya seperti R25, seperti R15, R15 VVA, kemudian juga dari apa namanya Fiction, kemudian dari support lainnya itu apa ya, Yamaha MT-15 dan banyak lagi lainnya lah masih cukup lemah. Tapi yang terkuat saat ini hanya New R25. Jadi kita tunggu saja seperti apa. Semoga saja ini akan menjadi update yang berguna buat sampean semuanya dan juga IWB, karena ya sekali lagi sesuatu hal yang belum lahir itu malah membuat kita penasaran ya atau Cak. Jadi sesuatu yang masih misterius itu selalu membuat kita penasaran dan ingin tahu. Itu yang penting dan itu yang exciting, karena kalau sudah terbuka gamblang itu ya excitingnya beda. Ya Ra, bener Ra? Sama setuju Ra? Jadi ini Kang Mas ya, sekian informasi buat sampean semuanya. Mohon maaf kalau mungkin hanya asal jadi. Tapi yang jelas sampean tamu saja, kita akan lihat New R25 seperti apa. Kita berharap buat Yamaha, monggo Yamaha bangkit lah Yamaha ya, buat teman-teman fans boy Yamaha supaya happy, ada kompetisi yang seru, karena kita tahu bahwa saat ini terlalu jauh ya untuk power daripada R25 ini terlalu jauh sama kompetitor mereka, di mana Yamaha saat ini hanya memiliki power 36 PS. Dan sama tahu kan untuk 2 silindernya Ninja aja sudah di angka 39 PS, sementara CBR 250 RR sudah di angka 41 PS. Ya kalau untuk yang GT25R jangan diomongin karena ini di another liga, jadi level yang berbeda lah, liga yang berbeda lah kita katakan demikian, karena 4 silinder nggak head to head kalau kita bandingkan ya. Jadi mulai Kang Mas ya, semoga saja powernya nanti meledak beneran, jadi kita biar seru dan ini akan memberikan warna tersendiri buat tanah air nanti. Persaingan makin jos gandos, bener Kang Mas ya. Yuk sebenarnya Kang Mas, kita sudah dulu video ini. Jangan lupa Cak, sampai like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.